bersama dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kalau misalnya pengen tahu keseruannya seperti apa, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol bersama Kang Yun. Halo, selamat sore Kang Yun. Selamat sore Temia Damang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, ini dia warga Jabar, kita barengan sama Bapak R. Yunandar Rukyadi Eka Perwira, betul ya Pak ya? Betul. Dari betul. fraksi PDI Perjuangan. Ya. Gimana Bapak sekarang sehat? Ya, ini hari-hari ini memang kita harus sehat ini. Masalahnya memang pandemik luar biasa. Walaupun dibandingkan sebelumnya kondisi kita mungkin terasa lebih enjoy begitu ya. Iya. Seakan-akan sebenarnya. Gitu. Coba lihat ke rumah sakit itu, waduh, hampir sama. Untungnya memang belum seperti puncaknya yang tahun lalu. Kita walaupun sekarang jumlah yang setiap harinya tuh lebih tinggi dari puncak yang kemarin di Kota Bandung bahkan di Jawa Barat, tapi rumah sakit masih di bawah 50% lah. Jadi, tapi bagaimanapun juga jangan tunggu sampai 100%. Jangan, gitu kan? jangan sampai. Jadi nomor satu tetap prokes. Prokes nomor yang satu. kedua juga harus booster kalau bisa. Yang sudah 2 kali, yang ketiga harus didorong juga. Yang belum ya cepat vaksinasi. Begitu. Kalau booster itu kan dari jarak vaksin kedua ketiganya tuh 6 bulan ya? Ya, kalau dari sudah 2 kali, maka dia 6 bulan setelahnya baru boleh begitu. Tapi kalau yang 1 kali, nah ini harus dihitung. Ya tetap sebulan setelahnya, atau kalau dia lewat 6 bulan, dia harus mulai dari awal lagi. Oh gitu? Ya, nggak boleh. Jadi dia bisa jadi bukan 2 kali, tapi 3 kali dihitungnya yang kedua itu begitu. Oh gitu? Ya aku baru tahu loh Pak. Untung dikasih tahu. Jadi harus buat warga Jabar nih harus cepet-cepet langsung booster setelah 6 bulan ya. 6 bulan dari vaksin yang kedua. Nah, ngomong-ngomong soal ini ya, apa namanya, COVID yang udah melanda nih, katanya juga lagi naik. Ini juga kita pengen ngobrol-ngobrol ke pembahasan utama nih Pak nih. Untuk BPA ini di bagian Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ini sebenarnya Bapak ngurus apa aja nih? Apalagi kan sekarang pandemi ya kan? Yang Bapak urusin apa aja sekarang nih Ya Pak? sebenarnya yang asik-asik aja ya. Nah, itu dong. Ini soalnya urusannya dengan perut masyarakat. Jadi kebanyakan kita ngurus ekonomi, tapi memang luas sekali bidangnya. Ada misalnya yang kaitan dengan paling banyak itu UMKM gitu ya. Betul. Kemudian juga pariwisata, perindustrian, perdagangan, pertanian, kelautan, perikanan, koperasi di antaranya. Bahkan sampai kehutanan begitu. Itu urusan Komisi 2. Nah, cuman mungkin untuk yang paling banyak ya tadi kita bicaranya UMKM kalau di Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu ternyata itu jumlah UMKM-nya banyak banget. Ada 4,6 juta begitu. Juta hitungannya. Jadi luar biasa. Petani itu ada sekitar 3,2 juta. Jadi masih juaranya masih UMKM begitu. Banyak banget UMKM ya. Terus gimana Pak? Berarti itu kan semua bidang ekonomi udah ini ya? Ya, sudah tercakup itu. Gitu kan? Jadi Bapak sekarang yang lagi urusin tuh ya ini nih, semua sektor yang perekonomian di sini ya. Terus kalau misalnya dilihat dari sini nih, kondisi hari ini yang COVID-nya udah melonjak, terus juga banyak banget sektor-sektor yang akhirnya terkena dampaknya gitu ya Pak ya. Nah, ini kan sekarang masuknya gelombang 3 nih ya kan. Terus gimana Pak dengan kondisi yang pelaku kreatif yang kayak tadi nih sampai 4,7 juta tuh ya, itu sekarang kayak gimana Pak? Ya, memang Jawa Barat ini satu hal yang perlu kita banggakan ya. Itu pelaku UMKM-nya kebanyakan pelaku industri kreatif. Dan itu banyak sekali yang memproduksi, bahkan sampai di rumah-rumah home industri itu produk-produk yang memang pangsa pasarnya itu seluruh Indonesia begitu. Tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Kota Bandung. Bahkan sebagian juga diekspor. Itu kehebatan orang Jawa Barat sebenarnya. Kreatif kata kuncinya. Nah, inilah kemudian berkembang industri kreatif. Bahkan di Indonesia kita itu kalau ekspor itu hampir 21%. Jadi terbesar dari seluruh provinsi yang ada adalah dari Jawa Barat kalau produk industri kreatif. Nah, pada saat kayak gini nih lagi pandemik, memang saya juga sedih banget ya. Dan lebih sedih lagi karena kadang-kadang mereka punya produk, bayangkan produknya bagus, enak, kemudian harganya juga terjangkau, tapi nggak bisa dijual begitu. Nah, ini problemnya yang paling utama. Bagaimana membantu menjual para pelaku UMKM industri kreatif ini supaya pasarnya itu bisa menyerap begitu. Kenapa? Karena sekarang kondisi pandemik, yang pertama yang paling menyebabkan hambatan adalah turunnya daya beli ya. Kan banyak kita lihat ya di awal-awal tuh teman-teman kita, saudara kita itu yang kena PHK. Karena memang yang namanya industri-industri besar, ya apalagi yang ekspor itu kemudian terhenti roda pabriknya itu ya, tidak bisa berputar karena pasarnya juga yang di luar negeri
tutup begitu. Oke. Nah ini yang kemudian menyebabkan kita harus segera beralih, jangan sampai gara-gara market yang tradisional market ini tertutup, ya kemudian nyerah gitu. Nah kemudian maka sebab itulah pemerintah mencoba mendorong yang namanya masuk ke market digital. Nah jadi kuncinya UMKM itu sekarang ya kita sama-sama dorong supaya masuk ke digital market ini, baik itu marketplace atau lewat sosmed dulu misalnya, minimal kan di situ ya. Nah tetapi memang tidak mudah. Per hari ini mungkin ya itu baru hampir lebih dari 30% saja UMKM yang go digital itu. Oh gitu, berarti masih banyak banget ya? Masih banyak banget digital begitu ya. Dan itu sebenarnya sangat-sangat bagus angka 30% ini dibandingkan sebelum pandemik. Jadi ada berkahnya juga pandemik ini. Sebelum pandemik itu mungkin hanya sekitar 17% lah di Jawa Barat ini. Tapi gara-gara profesional semua. Gara-gara pandemik kemudian orang terpacu karena nggak bisa jualan di pasar, jualan di jalan seperti hari Sabtu Minggu, kalau nggak bisa lagi semua online. Nah itu yang mendorong kemudian meningkat pesat go online ini. Tapi memang masih jauh dari harapan menurut saya. Ini PR kita semua, terutama di pemerintah provinsi Jawa Barat, itu semua dinas sebenarnya sudah didorong untuk itu. Untuk digital. Memang beda-beda. Ada yang sifatnya harus mengakses pasar misalnya. Jadi dia harus mendorong pelaku itu masuk ke marketplace, masuk ke e-commerce begitu ya. Tapi ada juga yang dia mendidik misalnya lewat keuangan, literasi keuangan. Jadi bagaimana bayar itu misalnya pakai aplikasi digital. Tinggal QR code aja. Ya, itu gampang. sudah mulai juga ada yang di sana. Jadi berbeda-beda. Ada yang bentuknya pelatihan bagaimana mengembangkan advertising lewat sosial media. Iya, begitu. jadi pejuang konten semua, Pak. Nah, betul. Jadi TikTok semua. Apalagi milenial itu pasti klop banget dengan konten marketing ini. Betul, makanya Ada yang menarik loh. Saya pernah ngumpulin di satu reses itu ya para pelaku UMKM di dapil saya Jabar 1 ini, Kota Bandung, Kota Cimahi, itu terbagi dua. Yang ini UMKM semua nih ya. Yang sebelah sini ibu-ibu semua, yang sebelah sini anak muda semua. Bedanya kalau ibu-ibu tuh punya produk. Dia home industry, semuanya ada produknya. Anak muda ini nggak punya produk, punyanya konten. Begitu. Jadi saling bantu gitu itulah ya. yang kemudian saya harapkan mereka bisa saling mengisi begitu ya. Ya ibu-ibunya belajar memasarkan produk online lewat anak muda ini, terutama untuk kontennya lewat sosmed. Iya, anak muda yang nggak punya produk ya jualinlah tolong produk emak-emaknya ini begitu. Jadi itu sebenarnya sangat banyak sekali. Bahkan menurut data nasional itu pelaku UMKM kita 60% lebih itu ibu-ibu, perempuan. 60% ibu-ibu. Perempuan, iya. Tapi Bapak jangan salah loh. Jadi waktu pas awal-awal pandemi nih ya, tahun 2020, saya sampai jualan dessert Pak di rumah. Tapi bagus itu ya. Kan saya tuh nggak tahu mau ngapain ya kan di rumah, terus PSBB tuh awal-awal. Ya. Aduh ngapain ya di rumah? Masih zaman PSBB ya. Zaman PSBB. PPKM soalnya. Betul. Zaman PSBB tuh kan bener-bener pokoknya kita lagi takut, lagi apa segala macam, lu di rumah aja. Bingung saya mau ngapain. Akhirnya saya jualan dessert pas 10 ribuan waktu itu. Bagus. Akhirnya bikin di rumah. Karena bener-bener nggak tahu mau ngapain, dan sekarang ternyata orang-orang tuh udah pada aware gitu bahwa kalau misalnya kita punya jualan di rumah pun masih bisa kita jual di sosmed kayak gitu, di online atau enggak di e-commerce. Itu welcome to ekonomi digital begitu. Jadi semuanya, bahkan nanti ke depan mungkin makanannya juga digital. Jangan dong. Saya gimana, Pak? Ya kan ada metaverse. Apa coba di metaverse kan kita nggak bisa jualan kecuali dia jadi, bahkan si kalau nggak salah McDonald tuh ya, kalau dia mau buka metaverse begitu. Kita beli apa kira-kira di situ kan? Wah, siap-siap nih semuanya warga Jabar nih jadi digital semuanya. Aduh, tapi itu habis kayak gitu aku juga pengen tahu nih Pak. Terus yang tadi kan udah ada ya berbagai isu, terus berbagai keluhannya tadi udah dijelasin juga, lebih ke online ya, digital ya berarti ya. Ya, kita berharap problemnya adalah mendorong digitalisasi ini dipercepat begitu. Jadi tidak hanya jadi masalah tapi juga jadi solusi. Dan itu butuh perjuangan tentu saja. Tadi angkanya kan masih hampir 70% harus go digital ini begitu. Dan itu juga programnya udah jalan ya Pak ya? Sudah jalan. Memang ini keroyokan sesungguhnya. Jadi tidak hanya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat, juga pemerintah pusat. Nggak kurang-kurang tuh ada program. Cuma memang harus rajin nyari aja ya. Minimal inilah follow, jangan hanya follow selebgram gitu. Coba follow
kementerian, dinas gitu ya, yang punya Cari program info langsung. gitu Iya betul. ya. Itu kadang-kadang match dengan kebutuhan kita sebagai pelaku usaha misalnya. Saya lihat berapa kali ya bagus sebenarnya. Cuma memang kalau masalah sosialisasi ini yang agak kurang. Nah ini kadang-kadang ya saya lihat itu kok akunnya dinas kok followernya cuma 1.000 misalnya gitu kan, yang baca juga mungkin 1.000, yang kemudian daftar untuk ikut program pasti Jadi kurang dari berapa? itu Iya, gitu kan. benar-benar. Nah ini kan butuh juga tidak hanya di pelaku UMKM tapi di pemerintah sendiri bagaimana mendorong agar pemanfaatan ya sosmed itu betul-betul optimal gitu. Dan Pemprov Jabar sudah melangkah lebih jauh sesungguhnya, bahkan bikin marketplace. Iya itu sih, Bikin betul. e-commerce namanya itu borongdong.id. Apa? Borongdong.id. Borondong.id itu. Borong. Oh, borongdong. Dong.id. Oh, borongdong. Iya. Beli dong gitu ya. Beli dong, Borongdong. yang banyak gitu Ah, kan. iya, jadi Nah borong. itu khusus untuk UMKM Jawa Barat. Oke. Jadi, nah ini teman-teman pelaku UMKM ya silakan dibuka aja tuh. Itu kan masih web based ya. Jadi di portalnya itu ada pendaftaran dan segala macam. Nanti juga di semacam ada pembinaan. Karena memang gitu. disupport langsung oleh pemerintah Jawa Barat begitu ya, lewat dinas-dinas yang ada, oleh Kreasi Jabar terutama yang memang para pelaku industri kreatif. Jadi nanti ada kurasinya. Ada bimbingan supaya produk itu misalnya layak jual ke pangsa pasar yang kelasnya nasional, internasional, bahkan sampai internasional didorong begitu. Dan itu bagus sekali menurut saya, artinya ada kepedulian dari pemerintah begitu yang sifatnya konkret untuk rakyatnya, dalam hal ini rakyat Jawa Barat, dalam hal ini UMKM Jawa Barat begitu. Berarti masyarakat sekarang harus udah dituntut untuk yuk cari informasinya, karena pemerintah udah kasih nih ya semua fasilitasnya. Tadi ada pembinaan juga kan? Ada di situ, langsung untuk otomatis. belajar. Betul. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus banyak-banyakin cari infonya. Terus kalau misalnya jualan jangan udah diem di rumah aja, harus dibuka tuh sosmed semuanya ya, dibuka, dipelajari apa yang kayak gitu. Soalnya kalau misalnya pembinaan kayak gitu sebenarnya, maksudnya aku aja nih ya kemarin jualan online ya Pak. Awal-awal tuh bingung kayak gimana ya jualannya, awal masih ke teman Ya, gitu. Tapi betul, kalau betul. misalnya Pasti itu. kalau misalnya sama orang yang nggak kenal gimana nih lewat online, tuh kayak gitu. Dan mungkin berarti bukan saya aja yang ngerasain itu ya Pak ya, udah banyak juga Ya, UMKM 4,6 juta itu kan tadi 70%-nya ya sampai sekarang bahkan belum begitu. Oke. Yang bingung mungkin tadi setengah dari 30% itu. Iya sih Kan betul. saingannya kalau kita masuk marketplace ya, yang besar-besar nih, boleh sebut misalnya Bukalapak, Tokopedia, kan saingannya bukan hanya dengan orang Jawa Barat, bukan hanya dengan orang warga kota Bandung, tapi bahkan dari seluruh dunia mungkin Iya sih, begitu. internasional. Produknya kan produk nggak jelas itu maksudnya harus dari Jawa Barat enggak. Tapi kalau borongdong.id memang harus produk Jawa Barat begitu. Oke. Jadi harus produk UMKM Jawa Barat yang sudah terkurasi dengan baik, sudah tersertifikasi, baru kemudian dipasarkan. Nah, itu pemasarannya ke seluruh Indonesia begitu kan. Itu tuh enak banget ya, berarti Iya. langsung ke borongdong.id gitu. Borong.id. Karena langsung nasional. Tapi ini ya. bukan iklan ya. Iya, karena ini juga ngebantu Betul. masyarakat Jabar juga kayak mungkin karena aku tuh bener ya Pak ya, maksudnya pengalaman pribadi bingung gitu, ini mau jualan di mana, kayak gimana, karena ya tadi kalau misalnya sekarang kan udah ada pembinaan dan segala macam, jadinya enak gitu. Kita bakal memahami jualan online ini tuh kayak gimana untuk membantu juga perekonomian kreatif kita kayak gitu kan ya Pak ya. Ya, jadi ini semacam apa ya, latihan gitu ya, mungkin semacam magang. Karena kalau betul-betul udah sanggup sih nggak masalah masuk ke marketplace yang besar. Jadi bersaing. Tapi kalau belum sanggup, ya di sini dulu. Biasanya nggak sanggup gitu. tuh saya apa coba Pak? Ini loh rutinnya, disiplinnya buat Ya kita iya iklan. pasti. Gitu. Karena masih merasa ini mah sampingan gitu ya. Itu Iya, problemnya. gitu. Padahal kalau mau bisnis ya harus full time, minimal ada spare time kayak kerja lah gitu. Iya, Maksudnya betul. kalau kerja 9 to 5 misalnya ya jualan juga atau bisnis juga ya seperti itu walaupun online begitu kan. Iya bener. Ya, itu tuh yang mindset yang harus benar-benar dirubah ya, walaupun Saya ngomong begini bukan karena pelaku tapi karena sering ngumpul dengan pelaku UMKM itu. Oh, jadi Mereka pada ceritanya tahu ceritanya. begitu. Oh, Termasuk gitu. yang sukses-sukses, anak muda yang sukses itu banyak. Walaupun kelasnya mungkin perusahaannya kecil, nyempil, tapi bisnisnya miliaran. Banyak Oh, gitu. sekarang anak muda milenial. Wah, keren Iya. banget. Jadi Dan itu istilah dijaga zaman ya. ekonomi digital tuh nggak bisa dikira. Sebenarnya mungkin istilah mikro, kecil gitu ya, menengah udah nggak zaman lagi sekarang. Kan startup aja kan itu dari tiba-tiba kecil, itu tuh wow tiba-tiba Iya, bener, tinggi bener. begitu. Padahal mungkin pegawainya segitu-gitu aja. Iya. Asetnya nggak berubah, lawan semuanya software begitu kan. Ditanya punya aset apa?
nggak ada, cuma software aja gitu. Tapi ternyata nilainya bisa triliunan kalau sekarang. Wow, wah emang keren banget ini ya. Ternyata pelaku kreatif juga maksudnya kitanya harus disiplin juga. Kitanya harus benar-benar rutin yang kayak oh iya kalau misalnya mau jualan online oke, berarti kayak tadi ya kalau misalnya 9 to 5 kerja, ini juga sama sebenarnya kayak gitu ya. Betul. Berarti Cuman memang jam kerjanya biasanya beda. Iya benar-benar. Ya milenial saya lihat ya kerjanya boleh lah misalnya mulai malam gitu ya. Begadang ya berarti. Ya begitu. Agak sulit orang kalau diundang pagi itu ya pada telat gitu. Tapi yang namanya juga anak muda. Tapi yang penting kan sukses ya kan. Yang penting ada perjuangannya, ada prosesnya gitu loh, bahwa dia memang ingin sukses, ada tujuannya. Jadi bukan karena mager gitu loh. Bener-bener. Berarti itu juga membantu roda perekonomian juga. Betul. Ya. Wah itu sangat banget. Jadi memang sekarang nilai ekonomi digital itu sudah hampir mungkin mendekati 200 triliunan begitu ya. Dan itu di Jawa Barat ya maksudnya. Dan itu sesuatu yang menurut saya ya pada saatnya nanti suatu saat di depan ya itu akan dominan begitu. Karena kalau kita lihat negara maju saja sebenarnya sebelum masa ekonomi digital ini, di Amerika misalnya dulu zaman kita masih pakai Windows begitu ya, itu kan ekonomi digital juga sebenarnya. Karena semuanya kan software ya kan. Nah, cuman sekarang merambah ke seluruh dunia dengan cara yang revolusioner gitu kan. Sebentar lagi bahkan ada internet di luar angkasa loh. Sudah dibuat sekarang satelit-satelit khusus itu. Ya intinya kita sudah bicara nanti perekonomian itu bukan perekonomian global lagi, tapi perekonomian seluruh tata surya begitu misalnya. Iya. Oh gitu, saya baru tahu loh Pak. Ini ada di Dubai Expo kemarin, yang di Dubai itu yang Pak Gubernur datang ke sana bersama Bu Atalia itu disebutkan Cina itu akan membangun pangkalan di bulan tahun 2035. Pangkalan di bulan? Iya, bukan pangkalan untuk mangkal Gojek ya. Jadi bisa jadi ya. Yang paling mungkin katanya sih untuk bisnis ya, untuk bisnis tadi kelasnya bukan internasional kan, berarti kan universe begitu ya. Betul, itu untuk mencari bahan-bahan tambang gitu kan. Jadi dari mungkin dari luar angkasa ya, dari asteroid dan itu bicara perekonomian. Jadi kalau kita masih bicara perekonomian digital pun belum gitu ya, sementara orang sudah mendigitalkan bisnis luar angkasa ya kita ketinggalannya itu agak jauh gitu, jauh. Iya betul, makanya kita harus kejar nih. Nah saya berharap milenial ini ya, generasi milenial yang terdepan lah sekarang. Iya dong. Sudah saatnya dan bahkan jumlahnya pun ya, kalau sensus BPS itu saya lihat paling banyak sebenarnya. Di sini ya? Di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ya, paling banyak itu generasi milenial. Jadi kalau misalnya masih merasa belum waktunya, salah menurut saya. Sudah saatnya paling depan gitu. Iya betul. Karena ini juga banyak dampaknya juga ya kalau misalnya kita masih tetap stuck di konvensional belum ke digital, akhirnya berdampaknya juga ya dari kitanya mungkin jadinya kurang penjualan kita kurang bagus juga karena sekarang udah ke digital kan, terus marketnya kan kalau digital tuh udah luas, sangat luas, tidak ada batasan negara lagi. Betul bisa ke internasional. Ya, cuman satu kuncinya bahasa. Oh iya tetap aja kalau kita jualan pakai bahasa Indonesia ya orang Amerika males dia Google Translate dulu coba nggak bisa juga. Bener. Udah gitu bayar pakai rupiah ya makin sulit gitu kan. Oh iya betul, berarti emang itu yang harus jadi concern masyarakat juga ya. Jadi mulai sosmed juga harus berbahasa asing kalau memang mau jualan konten gitu kan. Oke, jadi itu yang dampak-dampaknya juga benar-benar harus kita lihat. Sekarang emang ini banget ya, maksudnya pergerakannya itu cepat gitu. Sangat cepat sekali. Maksudnya dari awal kita sebelum pandemi kan konvensional tuh masih berpengaruh lah kayak gitu ya. Tapi sekarang digital tuh udah benar-benar semuanya dari sekolah aja udah digital. Kayak Gojek itu dia mencapai sebesar sekarang itu kan nilainya mungkin udah lebih dari 200 triliun. Bayangkan 200 triliun itu hanya dalam 15 tahun. Wow, 15 tahun. Iya, 200 triliun dulu 15 tahun buka warung aja. Itu dia. Gitu kan? Bener. Ini bisa. Belum yang berikutnya udah nyusul kan? Iya. Traveloka, kemudian banyak sekali lah. Ya, banyak startup Indonesia itu. Ini Indonesia kita bicara ya, bukan dunia. Belum dunia. Gitu. Tapi memang Indonesia terutama di kota-kota besarnya itu sekarang merupakan surganya startup ya. Jadi banyak sekali startup tuh. Jadi bukan kita nggak ngelihat lagi. Oke lah kalau Amerika ya pasti bersaing. Tapi kalau negara-negara Eropa masih hebatan Indonesia untuk startup itu begitu. Jadi kita suatu saat bisa di depan. Bahkan prediksi tahun 2045 itu kalau era Indonesia emas itu ya, itu kita akan jadi nomor 4 di dunia. Nomor 4 di dunia, bayangkan. Kebayang nggak?
Wow, kayak Berarti kayak posisi Jepang sekarang lah gitu. iya. Gitu. Oke, wah banyak info terbaru nih. Aku diupdate nih sama Kang Yun nih. Ya ampun. Nah, terus juga kalau misalnya ngomong lagi nih bahas soal industri ya, sebenarnya kan yang bisnis yang masih bisa beroperasi di PPKM kayak sekarang itu berarti bisnis yang ada di digital. Betul. Gitu. Paling ya sebenarnya mayoritas digital, tapi juga yang tidak digital masih bisa. Oh, masih bisa Kan kita sebenarnya digital tuh ada yang 100% memang bisnisnya digital, ada juga yang memang memanfaatkan aja seperti GoFood kan dia nggak bisnis digital Iya, sebenarnya, nggak bisnis bisa. makanan ya, belum bisa digital kan gitu. Tapi bisa terbantu begitu Oke. kan. Bahkan yang tidak ada hubungan dengan GoFood bisa kita bantu, kita yang daftarin sebenarnya. Iya sih bener Gitu. ya. Jadinya semua terdaftar, terus jadi masyarakat pun masih bisa beli, Ya. gitu kan ya. Dan memang ya menurut saya pada akhirnya banyak hal yang tidak bisa digitalkan kayak bisnis yang memang harus ketemu ya, banyak hal pelayanan pijat misalnya kan Iya, yang seperti nggak itu mungkin tuh lah gimana gitu tuh? ya. Gimana pijat digital gitu. Coba pencet yang sebelah kiri bahunya Iya, gitu kan gitu nggak ya. mungkin. Ini memang harus ada solusinya ke depan nanti apakah diganti dengan alat khusus tapi bisa digerakkan dari jarak jauh begitu mungkin Jadi suatu kita saat di depan. ngobrolin kalau jatuh ke sana ngobrolin soal ini robotik ya semuanya. Robotik, betul sekali. Jadinya sekarang tuh udah serba Ya. canggih. Itulah gitu. Industrial 4.0 tuh. Orang kan Gitu, sering robotik. bicara ini Industrial 4.0 eta teh naon. Nah, itu sebenarnya di situ. Jadi semua itu terhubung dengan konsep digitalisasi terutama internet. Jadi saya lagi di sini nih, nanti kan mau pulang misalnya habis ini, itu saya di sini bisa ngerakin sampai rumah saya pengen makan, saya masak nasi dari sini begitu. Wah, udah canggih semuanya. Itu 4.0 Ada yang udah lebih canggih lagi sekarang di Jerman, di Jepang tuh udah 5.0 5.0. Oke. Kalau dijelasin saya juga belum bisa. Soalnya itu udah canggih banget ya. Mati lampu gini, Pak. udah udah nggak lagi, udah nggak ngapa-ngapain dah. Iya. Gitu. Udah telepati kayaknya semuanya. Oh, Tapi ternyata itu sudah berjalan sekarang. sudah ya. Sudah. Secanggih itu ya Secanggih itu. sekarang. Tuh, makanya Tadi itu bahkan belum tadi bicara kalau kita sudah pindah ke planet lain. betul, udah beda universe, udah Beda kayak universe. Marvel ya Pak kita. Banyak universe-nya gitu. Oke, dan emang kedepannya juga kan berarti semua pelaku ekonomi juga tetap yang pertama memang harus patuh protokol kesehatan. Betul, itu itu yang nomor satu. pertama ya. Penting sekali. Terus juga nah ada nggak Pak harapannya nih untuk masyarakat Jabar di kala PPKM level 3 ini, karena mungkin ada juga ya masyarakat di Jabar ini sedih PPKM lagi, ini kasusnya melonjak lagi, mungkin ada anggota keluarganya atau enggak yang kena COVID dan segala macam. Jadi Bapak boleh dong kasih semangat dan harapannya untuk Jabar ke depannya ntar seperti apa? Ya, pertama pasti kita harus optimis ya, dan tentu saja nomor satu prokes, selain itu juga vaksinasi, yang ketiga tetap harus banyak berdoa ya, harus tetap beribadah lah ya, karena itu yang membuat kita tetap merasa tenang sebenarnya dan yakin bahwa masa depan itu sebenarnya sudah ada yang mengatur ya. Dan masalah ini juga pemerintah itu harusnya kan bergerak lebih cepat ya. Artinya ketika perubahan teknologi juga cepat, harusnya pemerintah itu bisa merespon, terutama pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Saya mendorong sebenarnya tidak hanya masyarakat. Bagaimana pemerintah ini ketika misalnya kesulitan ekonomi dimulai, itu harus ada solusi dengan teknologinya. Jadi biasakan begitu. Jadi bukan kemudian nyerah begitu ya, kemudian PPKM. PPKM itu harusnya kan alternatif terakhir. Nah, jadi bagaimana caranya yang duluan itu adalah solusi teknologinya. Ini ada virus, tapi orang harus nyari makan, apa solusi teknologinya? Ini ada virus, orang harus jualan di pasar, apa solusi teknologinya? Begitu. Karena sampai ke bulan kita udah bisa, ke Mars bahkan sudah bisa, kenapa nggak bisa bikin yang seperti itu, begitu kan? Ya, nah ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi pemerintah tuh harusnya begitu, jangan selalu solusinya PPKM lagi. Nah, saya melihat seperti misalnya isolasi terpusat ya, itu sebenarnya salah satu solusi supaya orang tidak perlu masuk ke wilayah PPKM yang terlalu strict. Kenapa? Kalau PPKM terlalu strict, itu kan artinya tidak hanya orang yang sakit, orang yang sehat pun harus di lockdown, harus diisolasi. Tapi kalau isolasi terpusat, itu berarti hanya yang sakit dan cenderung akan sakit. Maksudnya kira-kira ini karena pernah dekat dengan si A, KTP-an ya pasti gitu kan. Nah, itu pasti harusnya masuk ke
ke sana. Sehingga sisanya yang di luar ini yang memang tidak akan yang masih jauh dari kontaminasi virus itu begitu. Itu logika itu harusnya dikembangkan dari awal. Jadi bukan udah tungguin aja lah nanti kan kita lihat berapa perharinya, nggak begitu gitu. Harusnya ada satu kena, nah ini di lingkaran-lingkarannya langsung masuk isolasi begitu. Jangan satu kena, alhamdulillah masih satu, dua kena masih dua, udah 1000 masih 1000 katanya. Nanti puncaknya masih jauh ya kan, salah cara berpikirnya. Sekarang kan ini Pak, kita kan budaya untung cuma satu, untung cuma 2, ntar udah 1000 ya masih untung lah cuma 1000 yang kita nggak kena, aduh itu yang harus diganti ya Pak ya jadinya ya. Iya karena saya sering pemerintah tuh bilang ya hari ini kita masih bor bed occupation ratio-nya masih 47%, itu masih di bawah standar WHO 60%. Ya masa harus kita tunggu sampai standar WHO terlewati begitu kan? Harusnya bicaranya ini kita sudah 40%, kita harus berketat prokes, kebijakan kami adalah silakan ini dibuka isolasi terpusat di sini yang merasa KTP-an segera masuk, yang dekat dengan yang KTP-an silakan masuk dulu, itu gratis begitu misalnya begitu. Nah, berarti itu juga dari kesadaran masyarakatnya juga harus Iya, tapi kan pemerintahnya harus banyak bicara dengan sosialisasi ya? Begitu. Betul. Jadi mengedukasi, jangan misalnya ya sekarang di rumah aja tapi pemerintahnya kaditukah dia gitu kan. Bikin acara itu, bikin acara ini ya gimana kan? Sulit juga itu. Oke, dan berarti kedepannya juga Bapak Kang Nion juga ini pengen semua masyarakat juga prokesnya dijaga, itu nomor satu tadi, prokes ya. tetap. Jadi karena emang sekarang tuh kan kemarin tuh kita sempat agak-agak longgar tuh ya, agak longgar. Jadi mungkin ada yang suka lupa lah, masker segala macam. Jadi sekarang memang ditekankan lagi prokesnya, cuci tangannya, terus juga apa physical distancing apa ya kayak gitu ya. Ya, itu juga standar prokes ya di antaranya itu. Oke. Terus kalau misalnya untuk masyarakat nih yang pengen tahu kegiatan pemerintah apa segala macam itu langsung ke Instagram aja, ada di sosial media ya Pak? Ya, sekarang semuanya sudah di sosial media kan. Jadi ada Instagram, ada YouTube yang punya pemerintah provinsi ya, itu silahkan. Jadi jangan hanya follow punyanya Kang Emil gitu loh. Banyak nih yang lain juga yang punya program-program yang bisa jadi bermanfaat begitu ya. Terutama tadi kalau perekonomian, followlah dinas-dinas mitra Komisi 2, ada Dinas Koperasi Usaha Kecil, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Peternakan, Kehutanan, Perkebunan begitu ya, Kelautan Perikanan, Tanaman Pangan dan lain-lain. Nah, silahkan. Saya yakin itu ada program. Contohnya misalnya yang paling terkenal program petani milenial. Nah, itu tuh ada di Pemprov Jabar. Tinggal gaduh kahoyong saja lah istilahnya. Bener sih gitu ya. Gitu. Kitanya harus mau gitu, harus belajar gitu karena pemerintah semuanya udah jangan mager terus gitu. Iya, enggak sekarang jadi kaum rebahan, Pak. Kaum rebahan gini, buka-buka TikTok gitu. Mungkin sekarang masyarakatnya juga harus proaktif juga ya untuk cari-cari informasi karena pemerintah sudah menyiapkan dan memfasilitasi untuk semuanya informasi, update segala macam ya. Apalagi tadi ada apa? Petani milenial. Ya, itu program salah satu programnya. Nanti kita bisa bicara lebih banyak lagi soal program-program unggulan Jawa Barat mungkin di kesempatan berikutnya. Betul. Dan ini penting karena memang harusnya bisa dimanfaatkan oleh semua, terutama anak-anak muda ya, yang saat ini mungkin masih bingung, aduh saya mau ngapain gitu ya, iya, atau cari cuan nih cita-citanya apa gitu, atau ini gimana caranya keluar dari tadi rebahan terus ini gimana gitu ya. Walaupun boleh rebahan, tapi harus jelas bisnisnya. Iya gitu. benar, dijalanin bisnisnya jadi rebahannya nggak cuma-cuma kayak gitu ya. Iya, sekarang kan digital bisa sambil rebahan iya, gitu kan. Yang penting sudah jalan dulu berputar. Nah, jadi kalau dibilang kamu rebahan aja, itu nggak zaman sekarang. Iya. Cuannya berapa gitu? Itu dia. Pertanyaannya. Tenang aja, rebahan juga, ada cuan ya. gitu. Emangnya sekarang udah zamannya digital. Terima kasih loh Kang Nion udah Kang Nion udah ngobrol-ngobrol bareng tadi, informasinya menarik banget. Saya juga baru tahu, jadi kayak saya kayak oh ada ya kayak gini. Lumayan kan buat keluarga di rumah bisa di sharing, bisa apa namanya untuk sosialisasi segala macamnya, kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, seneng banget. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Haturun dan juga pemirsa semua. Ya, Oke, kalau masih kayak gitu warga Jabar, itu tadi ngobrol-ngobrol bareng Kang Nion. Keseruan tadi kita, semoga bermanfaat untuk kamu, dan kalau misalnya kayak gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.